Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang gerak. Gerak benda dinyatakan dalam kecepatan dan percepatan. Mengapa benda-benda bergerak? Apa yang menyebabkan benda yang awalnya diam menjadi bergerak? Apa yang mempercepat atau memperlambat benda? Untuk melakukan itu semua diperlukan gaya. Apa sih gaya itu? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menimbulkan perubahan gerak. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Baru pulang sekolah, Kak? Iya, Mi. Ini baru pulang sekolah. Kalau gitu, ayo kita makan siang dulu. Tadi belajar apa aja di sekolah, Kak? Belajar tentang gaya, Mi. Gaya itu ada macam-macam ya, Kak. Ada gaya berat, ada gaya normal, ada juga gaya gesek. Gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi. Kakak tahu nggak apa sih yang membedakan massa dan berat? Kalau massa itu banyaknya materi yang dikandung suatu benda. Massa besarnya tetap dimanapun berada, satuannya kilogram, Mi. Kalau berat, massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, satuannya Newton. Iya, pinter anaknya Umi. Gaya berat atau W dirumuskan M kali G. W itu adalah gaya berat, satuannya Newton. M itu massa, satuannya kilogram. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau gaya normal itu apa, Mi? Kakak lupa. Gaya normal itu gaya yang tegak lurus pada bidang, Kak. Biasa disimbolkan dengan N. N itu adalah gaya normal, rumusnya sama gaya berat, M kali G. Kalau gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek ada dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis itu gaya gesek yang bekerja pada benda diam ya, Mi. Sedangkan gaya gesek kinetis itu gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan bergerak. Iya, Kak. Gaya gesek dirumuskan Fg sama dengan mu kali N, dengan Fg adalah gaya gesek, satuannya Newton, mu adalah koefisien gesek, dan N adalah gaya normal. Kakak masih ingat nggak? Gaya gesek yang menguntungkan dan gaya gesek yang merugikan itu contohnya apa? Gaya gesek yang merugikan itu contohnya gaya gesek pada mesin yang menyebabkan mesin menjadi cepat panas. Gaya gesek kinetis yang terjadi pada ban kendaraan menyebabkan ban kendaraan menjadi aus. Contoh gaya gesek yang menguntungkan, gaya gesek pada rem kendaraan untuk mengurangi dan menghentikan laju kendaraan. Contoh yang lain, gaya gesek statis pada ban kendaraan dengan permukaan jalan sehingga kendaraan menjadi tidak slip saat melaju di jalan.
Alhamdulillah, berarti pelajaran di sekolah tadi kakak ingat semua dong ya? Alhamdulillah Mi, semoga bermanfaat ya dan barokah ilmunya. Amin. Dari percakapan tadi dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Macam-macam gaya yang telah kita bahas ada 3, yaitu gaya gesek, gaya berat, dan gaya normal. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.